Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Ayu, guru sekolah luar biasa yang saat ini diamanahi mengajar di kelas 10 SMA LB bagian tunagrahita di SLB Negeri Kroya. Pada video ini saya akan menampilkan implementasi manajemen kelas efektif dan disiplin positif yang saya lakukan setelah mendapatkan materi tersebut pada kelas level 2 di program Wardah Inspiring Teacher 2024. Membicarakan manajemen kelas efektif berarti membicarakan bagaimana kita mengelola sumber daya lingkungan kelas dan sumber daya manusia, dalam hal ini guru dan murid pada kelas tersebut secara optimal. Dalam mengelola lingkungan kelas, kita perlu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dan pola aktivitas warga kelas tersebut, baik guru maupun murid. Berikut ini kelas saya sebelum menerima materi manajemen kelas efektif Wardah Inspiring Teacher 2024. Setting tempat duduk berjajar satu-satu. Dan ini adalah setting tempat duduk yang kami terapkan sekarang. Setting ini saya lakukan dengan pertimbangan supaya siswa bisa lebih berperan aktif untuk membantu temannya yang kesulitan. Setting ini juga memudahkan saya sebagai guru untuk mengelola kelas karena siswa yang sudah bisa memahami rules bisa turut serta mengkondisikan siswa yang belum bisa. Setting tempat duduk juga bisa saya rubah tergantung kebutuhan belajar yang kami perlukan. Pada dinding kelas samping, saya meletakkan kumpulan portofolio siswa. Murid saya sangat senang ketika selesai belajar masing-masing dari mereka menyimpan hasil belajarnya pada dokumen mereka masing-masing. Saya juga menempel poster angka dan huruf karena beberapa siswa saya masih sering terlupa bentuk huruf dan angka. Juga kalender, jadwal piket dan jadwal pelajaran. Buku pelajaran saya beri sampul warna-warni, berikut nama mapel yang tertulis di jadwal. Karena tidak semua anak-anak istimewa di kelas saya bisa membaca. Hal ini memudahkan mereka untuk mengidentifikasi buku mana yang harus mereka keluarkan dengan melihat teman yang sudah lebih mengerti. Pada sisi yang lain, kami menghias dinding kelas kami dengan bingkai momen kebersamaan. Insight ini saya dapat dari kelas Bu Elis. Dari sana saya sadar bahwa penting untuk membangun hubungan positif antar guru dan murid maupun murid dengan murid. Harapannya tumbuh rasa saling memiliki atau handar beni sehingga satu dengan yang lain bisa menjadi komunitas kelas yang saling menjaga. Pada dinding kelas bagian depan, saya membiarkan polos atau tidak dipasang poster apapun. Hal ini saya lakukan supaya ketika proses pembelajaran, anak-anak bisa fokus dan tidak terdistraksi oleh gambar-gambar lain atau warna yang bisa mengganggu fokus mereka. Karena di kelas saya juga terdapat siswa autis yang mudah teralih perhatiannya ketika melihat gambar mencolok atau warna-warna yang mencolok. Di pojok kelas, saya menyiapkan kumpulan buku-buku bacaan yang bisa dibaca siswa ketika istirahat atau selesai lebih dulu mengerjakan tugas. Saya juga membuat kotak saran yang bisa diisi orang tua atau siswa. Insight lain yang saya terapkan adalah membuat kotak kejujuran. Anak didik saya sering tertukar alat tulis atau kehilangan alat tulis. Juga kadang beberapa barang kelas terbawa ke rumah. Kotak ini sangat membantu orang tua yang ketika mengecek tas anaknya mendapat barang yang bukan miliknya. Saya juga membuat kotak provokasi yang inspirasinya datang dari kelas Bu Imelda. Ini selaras dengan kesadaran yang saya terima ketika pembukaan program WIT 2024, bahwa guru adalah pemanggung, sehingga penting untuk menarik perhatian siswa.
Setelah saya praktikkan, ternyata ini bekerja dengan baik. Salah satu murid saya, Livi, yang biasanya asik dengan mainan baloknya, hari itu langsung menghampiri saya ketika saya masuk kelas membawa kotak tersebut. Modifikasi yang saya lakukan adalah dengan menambahkan kata tanya. Apa itu? Bolehkah aku lihat? Tolong beritahu kami. Anak berkebutuhan khusus sering kebingungan mengungkapkan perasaannya. Ini bisa membantu mereka untuk belajar bertanya, meminta izin, atau berbicara dengan kalimat sederhana yang baik. Manajemen kelas yang baik tentu beriringan dengan disiplin positif warga kelas tersebut. Untuk itu, saya dan murid-murid merumuskan kesepakatan kelas bersama, mendengar harapan mereka, juga menyampaikan harapan saya terhadap mereka. Saat merumuskan kesepakatan kelas, kami berdiskusi tentang kelas impian kami dan cara-cara untuk mewujudkannya. Proses diskusi saya pandu dengan menampilkan gambar-gambar untuk membantu murid menyampaikan aspirasinya. Misalnya dengan menampilkan kelas yang kotor dan bersih, anak-anak yang bermain dengan rukun atau berkelahi. Murid autis di kelas saya mungkin belum bisa menyampaikan aspirasinya secara verbal, tetapi masih memungkinkan untuk memilih atau menunjuk gambar kelas mana dan teman seperti apa yang mereka inginkan. Setelah gagasan terkumpul, saya merangkum dan menyimpulkan dengan kata-kata yang sederhana dan disertai gambar untuk memudahkan pemahaman. Berikut kesan yang disampaikan wali murid saya. Selamat pagi, Bu. Iya. Di sini saya mau minta testimoninya dong tentang apa nih yang udah berubah di kelas yang saya ampu ini. Oh iya, terima kasih ya udah diberi kesempatan untuk memberi komentar di sekitar sekolah ini. Alhamdulillah kalau di kelas sekarang itu daripada kelas yang sebelumnya, alhamdulillah sekarang lebih nyaman. Anak-anak juga merasa nyaman juga. Karena apa? Lingkungan juga bersih, kelas juga nyaman, tempat duduk rapi, terus kelas juga sama guru juga ya hebat lah pokoknya bagi saya. Pegang semua loh daripada kelas yang sebelumnya, terutama buat anak saya itu untuk saat ini tuh dia semakin semangat sekolahnya karena nggak berangkat pun dia minta berangkat gitu. Terus pembelajarannya juga sudah bagus, jadi anak-anak lebih paham dan lebih mengerti, karena seandainya berupa tulisan saja anak-anak kayaknya nggak terlalu fokus ya, jadi harus ke gambar, pegang satu-satu juga itu sudah bagus